ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait hukum menikahi yaitu perempuan lalu kemudian belum diapa-apain terus menikahi ibu dari perempuan tersebut, yaitu anak tiri dari perempuan tersebut. Nah, ini saya tuh heran ya, penjelasan dari Habib Bahar ini kebalik ya. Seharusnya menikahi ibunya lalu kemudian menikahi ya anak tiri tersebut ya. Namun ini kebalik penjelasan Habib Bahar. Nah, oke teman-teman, coba kita simak ya, kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Habib Bahar. Jadi ini membingungkan ya. Mungkin beliau ini lupa kali ya. Oke, mari kita simak videonya. So mama, anak nikah sama ada janda punya anak perempuan. Oke. Ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini anak nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum anak apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah. Oh, oke. Ya, nggak ada masalah. Ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah. Ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya. Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Habib Bahar ini menjelaskan yaitu tentang hukum yaitu menikahi anak tiri dari si janda tersebut ya, teman-teman. Nah, semestinya apa yang dijelaskan oleh Habib Bahar tersebut itu kebalik ya, teman-teman ya. Semestinya itu si laki-laki ini menikahi si janda tersebut, lalu kemudian si janda itu memiliki anak tiri. Nah, kalau si janda ini ya dinikahi oleh seorang laki-laki tersebut itu, lalu terjadilah hubungan badan ya, katanya Bibar tuh nempel gitu ya. Lalu terjadilah hubungan badan suami istri, maka kita kalau menceraikan si janda ini lalu kita menikahi anak tiri, ini jelas tidak boleh. Kecuali ya teman-teman ya, kecuali kalau kita menikahi si janda ini ya, pertama si janda ini tidak ada hubungan badan. Ya, tiba-tiba kita menikahi janda tersebut, tiba-tiba kita melihat anaknya cantik, menyesal. Lalu kemudian kita menceraikan janda tersebut tanpa ada hubungan badan, maka boleh menikahi anak tiri tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi penjelasan Habib Bahar ini kalau saya dengar-dengar ini kebalik ya. Masa menikahi si perempuan ini lalu kemudian belum diapa-apakan lalu kemudian menikahi ibunya, yaitu menikahi ibunya. Jadi ini adalah penjelasan terbalik ya, teman-teman. Coba kita perhatikan kembali ya perkataan dari Habib Bahar ini. Jelas-jelas ini ya ngawur ya, teman-teman ya. Jadi pentingnya ilmu dalam berdakwah itu sangat penting sekali. Sebenarnya kebalik nih, mungkin lupa kali ya Habib Bahar ya. So mama, anak nikah sama ada janda punya anak perempuan. Ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini anak nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum anak apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ujung kemaluan ente sudah menempel, maka di cara pembicaraannya, pembawaannya itu terlalu ini ya teman-teman, menempel. Haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah. Ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya. Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Nah, teman-teman, betul kan? Jadi Habib Bahar ini kebalik semestinya. Yang apa dijelaskan itu seharusnya menikahi ibunya dulu ya. Habis itu
dicerai, lalu kemudian yaitu anaknya, yaitu anak tirinya itu ya dari si bapak itu. Harusnya seperti itu ya penjelasannya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan bukakan ya. Ya, di sini penjelasan dari konsultasi syariah ya. Nah, jadi agar tidak salah paham ya, gambaran pembahasan ini adalah untuk sebagai berikut ya. Ada seorang laki-laki menikahi dengan janda. Ya, seharusnya seperti itu ya, bukan menikahi yang anak janda tersebut ya. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan janda. Janda ini sudah memiliki anak perempuan. Nah, seperti ini nih. Status anak perempuan bawaan istri ini disebut dengan rabibah ya. Jika ibunya meninggal atau cerai dengan lelaki ini, bolehkah lelaki ini menikahi rabibah tadi, yaitu anak tiri tadi? Sebenarnya penjelasannya seperti ini. Nah, permasalahan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menjelaskan suatu hukum harus ada dalilnya. Dalilnya mana ya? Nah, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Yang artinya di antara wanita yang haram dinikahi adalah anak-anak perempuan istrimu yang dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Nah, kalau kita ini menikahi janda tersebut ya, kalau kita ini sudah mencampuri yaitu berhubungan ya, berhubungan badan, tentunya kita haram untuk menikahi anaknya, yaitu anak tiri. Nah, seperti itu. Berbeda kalau kita menikahi janda tersebut dan menikah, akad, belum ada hubungan badan, lalu kemudian diceraikan, nah maka boleh menikahi anak tiri tersebut. Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seorang lelaki boleh menikahi anak perempuan tiri bawaan istrinya selama dia belum campur dengan ibunya, ya, belum hubungan badan. Baik si anak itu tinggal dalam asuhan bapak tiri maupun tinggalnya terpisah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya, teman-teman ya. Lalu kemudian saya akan bukakan di NU online ya, teman-teman ya. Hukum menikahi anak tiri ya. Pada permasalahan pertama, di mana seorang lelaki menikahi anak perempuan tirinya, para ulama sepakat ada dua hukum yang berbeda yang ditentukan oleh alasan dasarnya. Bila laki-laki yang hendak menikahi anak perempuan tirinya pernah berhubungan badan dengan ibu dari anak tiri itu, maka tidak halal baginya. Ya, sama ya seperti yang tadi ya. Menikahi anak tiri tersebut. Bahkan ia tidak hanya tidak halal menikahi anak perempuan tiri itu, namun juga haram bagi yang menikahi anak-anak perempuan dari anak-anaknya sang istri. Ya, jadi merembet ke bawah ya, cucu perempuan tiri. Lihat Auladin Ali Al-Baghdadi ya. Sebaliknya, bila ketika menikah dengan ibunya anak tiri itu, ia belum pernah ya. Jadi ketika menikah dengan janda tadi itu belum pernah berhubungan badan ya, mencampurinya, maka halal baginya menikahi anak tirinya ya. Ya seperti dicerai ataupun seperti yang janda tadi itu meninggal gitu, lalu kemudian menikahi anak tirinya. Nah, tentunya dengan catatan ini sudah tidak lagi menjadi suami dari sang ibu ya, baik karena cerai ataupun karena mati. Nah, ketentuan hukum yang seperti ini oleh para ulama didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33. Sama seperti penjelasan tadi ya, yang artinya, dan diharamkan bagi kalian menikahi anak-anak perempuan dari istrimu, yaitu anak tiri, yang ada dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kalian campuri ya. Namun bila kalian belum mencampuri istri-istri itu, maka tak mengapa bagi kalian menikahi anak-anak tiri itu. Nah, teman-teman, jadi inilah ya penjelasan yang sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya perhatikan tadi si Habib ya, Kang Bahar ini itu kebalik ya teman-teman. Jadi si Habib ini menceritakan menikahi yaitu perempuan si anak janda tersebut. Belum diapa-apain lalu kemudian diceraikan, lalu kemudian menikahi ibunya dari si anak tadi itu. Nah, ini kan ya penjelasannya kebalik ya, teman-teman ya. Kasusnya itu kebalik semestinya. Ya mungkin si Kang Bahar ini lupa ya. Namun semestinya harus berhati-hati ketika menjelaskan suatu hukum dalam berdakwah ini harus didasari dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.